الشيطان الرجيم. Anas bin Malik menuturkan Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian aku beritahu tentang wanita penghuni surga? Enggak keluar ya? Maukah kalian aku beritahu tentang wanita penghuni surga? Kami menjawab, tentu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Setiap wanita yang penyayang dan banyak anak. Setiap wanita yang penyayang dan banyak anak. Apa arti banyak anak? Gak pernah nolak. Cukup segitu aja ya, gak usah diperjelas. Kasihan banyak jomblo kalau diperjelas. Gak tega saya. Kan ra'afah ya, gak tegaan. Apa kata Nabi? Maukah kalian aku beritahu siapa wanita penghuni surga? Ini dijamin surga nih ya, ibu-ibu, akhwat. Mau dijamin surga? Nabi nanya sama ibu-ibu nih, wahai ummahat, ya amatallah, maukah kalian tahu siapa wanita yang dijamin surga? Kata para sahabat, mau ya Rasul. Kata Rasulullah, wanita yang penyayang dan banyak anak. Penyayang itu orangnya itu manja, orangnya itu caper sama suami, orangnya itu selalu pengen menampilkan yang terbaik dari dirinya. Perhiasan-perhiasannya itu dikasih semua ke suaminya. Jadi jangan menutupi perhiasan kita di hadapan suami, itu salah. Tutupilah perhiasan kita di hadapan yang bukan muhrim, di hadapan suami, udah buka-bukaan aja. Itu namanya penyayang, manja-manjain aja. Itu namanya penyayang. Pas suami datang dipijetin, pas suami datang langsung dikasih makanan kesukaan suami, itu namanya penyayang. Udah gitu banyak anak, siap sedia kapan saja, di mana saja. Ya gitu-gitu deh. Senang banget dibacarain gitu-gitu. Tapi belum selesai ya hadisnya. Terus kata Nabi apa? Bila dipancing kemarahannya, ini masih perempuan yang ahli surga. Bila dipancing kemarahannya atau dicurangi atau dimarahi oleh suaminya, dia berkata, wahai suamiku, inilah tanganku, pukullah, aku tidak akan memejamkan mataku sampai engkau merasa ridho kepadaku. Jadi pas suaminya marah, suaminya kecewa, dia berikan tangannya, dua-dua tangannya kayak orang lagi distrap gitu di kelas. Dia katakan, wahai suamiku, wahai sayang, pukullah aku akan mematuhimu dan tidak akan memejamkan mataku sampai engkau ridho kepadaku. Hadis Tabrani. Ini yang harus membaca hadis ini siapa? Ibu-ibu, jangan suami, bahaya. Jadi jangan sampai suami menunjukkan hadis ini kepada istri, itu nggak keren. Biarin aja istri menemukannya sendiri. Kalau kayak mau misalnya suami nunjukin hadis ini kepada istri, saya dong yang paling tahu terus saya tunjukin sama istri saya kan ya. Ini saya manggil istri saya satu Umi, satu misalnya Sarah. Nih Sarah bacain, nih Umi bacain. Kan saya tinggal tunggu-tunggu aja kan mereka mengamalkan hadis itu kan ya. Itu kan gak keren. Justru kalau dia temukan sendiri, nanti dia amalkan sendiri. Kita gak usah nunjukin. Kalau yang mau nunjukin, biar orang lain. Atau kita bilang aja ke Allah, ya Allah tolong tunjukin hadis ini ke istri saya. Jangan kita. Kenapa? Kalau kita menunjukkan hadis ini kepada dia, dia juga punya hadis untuk kita. Kan bahaya tuh. Nih mah hadisnya, udah gitu ya. Apa kata istri? Ini bukan hadis sih, cerita yang paling dihafal sama ibu-ibu tuh apa? Umar pernah dimarahin istrinya. Terus dia diam-diam aja. Kemudian dia pergi ke rumah Rasul. Rasulullah juga lagi dimarahin istrinya dan Rasulullah diam. Tuh, Pak, lihat tuh. Susah jadinya kalau kayak gitu, makanya daripada dibales, mending gak usah mancing-mancing. Udah diam-diam aja. Lebih baik kita mancingnya gini, yang tadi, maaf ya, Papa terlalu lelah jadi gak bisa senyum lebar, pokoknya gak belum menyempurnain hak Mama. Mudah-mudahan Allah maafin Papa ya, gitu. Nanti dia pasti akan bilang, Mama juga sih Pak, banyak kekurangannya sama Papa, kan jadi gitu kan ya. Kebaikan berbalas kebaikan, tapi kalau kita nuntut, dibalas nuntut. Kalau kita introspeksi diri, dibalas introspeksi diri. Yang terjadi sekarang itu selalu menuntut dan akhirnya balas nuntut-menuntut. Makanya jarang sekali ada kuliah kewajiban, yang ada kuliah hak. Hak asasi manusia. Sekarang kita harus ganti kewajiban asasi manusia. Bukan lagi hak asasi manusia. Istri nuntut hak, anak nuntut hak, rakyat nuntut hak, pemimpin nuntut hak. Semuanya mikirin haknya. Sehingga saling tuntut
Menuntut. Coba kalau semuanya mikirin kewajibannya lalu introspeksi diri. Presiden bilang, rakyatku maafkan aku. Sebagaimana Abu Bakar tuh malu dan nangis karena merasa belum menyempurnakan hak rakyatnya. Maka rakyatnya juga akan bilang, wahai presiden maafin kami semuanya. Belum bisa mendukung engkau dengan baik dan seterusnya. Kan keren tuh. Begitu juga suami dengan istri. Kalau suami pulang membawa hadis tentang istri, istri juga udah dari pagi tuh dengerin YouTube segala macam cari-cari hadis tentang suami. Udah di googling sama dia tuh. Imam yang ideal. Search. Wah, banyak banget tuh hadis-hadisnya tuh, bahaya tuh. Atau dia baca tafsir, waj'alna lil muttaqina imama. Baca tafsirnya, apa imam yang lil muttaqin tuh kayak gimana? Wah, dibacainlah hadis-hadis tentang gimana Rasulullah kepada istrinya. Mana sanggup kita meniru Rasulullah dalam urusan kesolihannya, kasih sayangnya kepada istri itu luar biasa. Apalagi kalau dia pakai dalil Aisyah, kan Aisyah tuh kayaknya kalau pakai dalil-dalil sebagai Aisyah itu enak banget tuh. Aisyah juga pernah tuh banting di piring belakang. Aisyah pernah juga tuh pas Nabi mau ketemu, dia nggak mau ketemu di rumah ayahnya, di rumah Abu Bakar. Akhirnya Nabi pulang lagi, dia pulang ke rumah orang tuanya. Aisyah juga pernah tuh pas Nabi lagi pulang sakit-sakit kepala, dia bilang saya juga sakit kepala. Akhirnya Nabi ngalah, tuh kamu mana pernah ngalah sama saya, gitu kan? Makanya jangan pernah mancing-mancing istri, udah aja biar Allah yang memberi dia hidayah ya. Bilang aja ya Allah, istri saya begini, curhatnya sama Allah. Ntar Allah bilang, lebay lo gitu misalnya. Karena kita terlalu berlebihan ya. Udah aja bilang, ya Allah beri hidayah kepada istri saya. Tanamkan kasih sayang dalam hatinya. Dan jadikanlah saya lebih penyayang terhadapnya daripada dia.